Halo, selamat datang di channel Punya Ari. Hai, setelah di video kemarin, aku mereview SSD SATA dari RX 7. Di video kali ini, aku mau review SSD SATA lagi. Dan kali ini adalah SSD SATA dari Midas Force. Midas Force adalah SSD merek lokal Indonesia yang udah lumayan terkenal dan udah lumayan lama juga. Harganya hampir sama aja dengan RX 7, paling beda beberapa ribu rupiah lebih mahal aja. Yang aku beli ini adalah yang kapasitas 128GB ya. SSD SATA Midas Force punya kapasitas bermacam-macam, mulai dari 120, 128, 240, 256, sampai dengan 2TB juga ada. Untuk yang kapasitas 128 ini, TBW atau terabyte writer-nya bisa sampai 90TB. Midas Force punya website yang bisa diakses di midasforce.com. Informasinya lumayan lengkap untuk semua produk-produknya. Selain SSD SATA, Midas Force juga punya SSD M.2 SATA, NVMe, dan ada memori atau RAM juga. Untuk packagingnya, kualitas dusnya lumayan bagus, gak terkesan murahan. Di bagian belakangnya ada mica transparan buat ngelihat kapasitas dan serial number SSD-nya. Dan untuk kelengkapannya, yang kita dapatkan yaitu SSD-nya dan sebuah buku manual yang bisa dibilang nggak ada gunanya lah ya. Untuk material SSD-nya dari plastik biasa, sama aja dengan SSD RX 7 yang terlihat biasa dan agak murahan sih, tapi nggak ada yang perlu dikomplain di sini. Untuk memastikan SSD yang kita beli benar-benar baru, kita bisa cek TBW atau power on time-nya dengan aplikasi Harddisk Sentinel. Pastikan TBW atau power on time-nya 0 atau paling tidak mendekati 0 ya. Di aplikasi Harddisk Sentinel ini, kita juga bisa cek apakah sensor suhu temperatur SSD ini berjalan atau tidak. Karena ada beberapa merek SSD lain yang sensor suhunya tidak bekerja. SSD Midas Force ini dalam keadaan idle, temperaturnya sekitar 35 derajat Celcius. Dan di saat pemakaian berat, bisa sampai 58 bahkan sampai 65 derajat Celcius. Untuk pengukuran kecepatan baca tulisnya, kita akan ukur kecepatannya saat digunakan sebagai storage eksternal dengan enclosure SATA to USB 3 Orico 2139C3 Gen 2 dan saat digunakan sebagai storage internal di laptop dengan sistem operasi Windows 7. Saat digunakan sebagai external SSD, saat pertama kali dihubungkan ke komputer, SSD atau hard disk baru biasanya belum ada partisinya. Jadi, kita harus bikin partisinya dulu dan format sesuai kebutuhan kita. Untuk pengukuran sebagai external SSD, kita akan ukur kecepatannya dengan menggunakan aplikasi Blackmagic Disk Speed Test. Hasil yang didapatkan lumayan kencang. Kecepatan tulisnya bisa sampai 360-an Mbps, dan kecepatan bacanya sampai 395-an Mbps. Lumayan kencang untuk SSD murah sih. Kemudian, untuk pengukuran sebagai internal storage di laptop dengan sistem operasi Windows 7, kita ukur kecepatannya dengan aplikasi Crystal Disk Mark. Hasil yang didapatkan juga lumayan kencang, gak kalah dengan SSD mahal lainnya. Kecepatan bacanya bisa sampai 500-an Mbps, dan kecepatan tulisnya bisa sampai 400 Mbps. Overall, kecepatan SSD Midas Force ini lumayan kencang, gak kalah dengan SSD bermerek terkenal lainnya. Garansi yang didapatkan juga lumayan lama, yaitu sampai 3 tahun. Dan TBW untuk kapasitas 128GB ini lumayan banyak, sampai 90TB. Kalau kalian beli kapasitas yang lebih besar, maka TBW-nya bisa lebih besar juga. Kalau kalian mencari SSD SATA yang murah dengan kecepatan yang kencang, garansi, dan TBW yang lumayan panjang, Midas Force ini sangat recommended sih. Oke, itu dia tadi review SSD Midas Force 128GB-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.